Ngomongin ekonomi, kedengarannya rumit banget kan? Padahal sebenarnya ekonomi itu bekerja kayak mesin yang simple banget. Dan kalau kita bisa paham cara kerjanya, kita bisa lihat masa depan. Yuk, dalam 5 menit ke depan kita bongkar mesin ini bareng-bareng. Kalau kita lihat ekonomi, rasanya tuh kayak benang kusut. Pusing dan kayaknya mustahil buat dimengerti. Tapi sebetulnya, di balik semua itu cuma ada beberapa bagian sederhana yang muter dengan pola yang sama berulang-ulang. Kuncinya adalah ngertiin bagian-bagian kecil itu dulu. Nah, ini nih, ide utamanya datang dari seorang investor, Ray Dalio, yang jadi panduan kita hari ini. Dia percaya kalau kita nggak ngerti mesin sederhana ini, itu bisa menyebabkan banyak penderitaan ekonomi. Jadi, memahaminya tuh bukan cuman biar kelihatan pintar, tapi soal gimana kita bisa melindungi diri sendiri. Ini pengetahuan yang sangat penting. Oke, kita mulai ya. Mulai dari kopi yang kamu minum pagi ini sampai krisis keuangan global, semuanya itu digerakkan oleh 3 kekuatan utama. Cuma 3, dan ketiganya ini bisa ngejelasin hampir semua pasang surut ekonomi yang pernah ada. Kekuatan pertama itu pertumbuhan produktivitas. Ini kayak garis lurus yang terus naik seiring waktu. Terus kita tumpuk di atasnya siklus utang jangka pendek. Ini ombak yang kita rasain tiap 5-8 tahun. Nah, di paling atas ada gelombang raksasanya, siklus utang jangka panjang, yang terjadinya mungkin cuma sekali seumur hidup kita. Kalau ketiganya digabung, kita bakal dapat peta yang akurat banget buat ngertiin ekonomi. Oke, tapi sebelum kita ngomongin siklus-siklus yang gede tadi, kita harus mulai dari yang paling kecil dulu, pondasinya. Semuanya itu berawal dari satu hal, sebuah transaksi. Coba dipikirin, setiap kali kamu beli kopi, bayar tiket nonton, atau bahkan beli saham, kamu itu lagi bikin transaksi. Kamu nuker uang atau kredit buat dapat sesuatu. Dan yang keren adalah, ekonomi global yang nilainya triliunan dolar itu, intinya cuma penjumlahan dari semua transaksi simpel ini. Nah, transaksinya sih simpel, tapi ada satu hal yang mengubah segalanya. Kredit. Kredit ini bagian terbesar dan paling gampang naik turun di ekonomi. Kalau kita paham kredit, kita bakal paham cara kerja mesin ini. Dan ini nih kalimat yang paling penting buat kamu ingat. Karena inilah mesin penggeraknya. Pengeluaran seseorang adalah pendapatan orang lain. Artinya, setiap rupiah yang kamu keluarin, itu langsung jadi pemasukan orang lain. Makin banyak kamu belanja, ya makin kaya orang lain itu. Dan makin besar juga kemungkinan mereka buat belanja lagi. Muter terus kan? Nah, perhatiin bedanya. Kalau kamu bayar bir pakai uang tunai, transaksinya langsung kelar, beres. Tapi kalau kamu bayarnya pakai utang, misalnya pakai kartu kredit, kamu itu sebenarnya lagi bikin janji buat bayar nanti. Kamu menciptakan aset buat si bartender dan menciptakan utang buat diri kamu sendiri. Artinya, kamu baru aja menciptakan kredit, gitu aja. Terus, seberapa besar sih peran kredit di mesin ini? Di ekonomi kayak Amerika Serikat, total kredit yang ada itu mencapai 50 triliun dolar. Sementara jumlah uang beneran yang ada di luar sana cuma sekitar 3 triliun dolar. Jauh banget kan bedanya? Inilah kenapa kredit bukan uang yang benar-benar jadi bahan bakar ekonomi. Sebagian besar yang kita sebut uang zaman sekarang itu sebenarnya cuma janji utang. Nah, karena kredit ini jumlahnya gede banget, dia menciptakan pola yang bisa kita tebak dari waktu ke waktu. Bayangin aja kayak ombak pasang surut di lautan ekonomi yang semuanya digerakkan sama utang. Pertama, kita lihat siklus jangka pendek yang ya kita semua udah kenal lah. Mulanya dari ekspansi, kredit gampang, semua orang belanja, ekonomi kelihatan oke banget. Tapi ini bikin masalah, inflasi, karena terlalu banyak uang ngejar barang yang sedikit. Jadi, bank sentral turun tangan dan melakukan pengetatan dengan naikin suku bunga. Tiba-tiba pinjaman jadi mahal, orang berhenti belanja, dan boom! Kita masuk resesi. Nanti kalau udah adem, suku bunga diturunin lagi. Dan ya gitu deh, dansa ini mulai lagi dari awal setiap 5-8 tahun. Tapi, coba perhatiin deh, setiap puncak siklus itu lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Pelan-pelan, utang makin ngejauh dari pendapatan. Kenapa? Simple, sifat manusia. Kita tuh sebagai manusia emang lebih suka minjem buat belanja daripada nabung buat bayar utang. Jujur aja kan? Nah, penumpukan inilah yang diam-diam ngebangun masalah yang jauh lebih besar. Dan akhirnya, setelah puluhan tahun, gelembung itu pecah. Beban utangnya jadi kegedean, udah nggak bisa lagi ditopang sama pendapatan. Inilah puncaknya, puncak dari siklus utang jangka panjang. Dan proses yang super sakit buat beresin semua kekacauan ini namanya deleveraging.
Nah, ini poin pentingnya. Deleveraging itu bukan resesi biasa. Kalau resesi, bank sentral tinggal turunin suku bunga buat mancing ekonomi lagi. Tapi pas deleveraging, suku bunga udah 0%. Udah mentok. Senjata andalan mereka udah nggak mempan lagi. Masalahnya bukan lagi cuma ekonomi yang melambat, tapi beban utang yang secara matematis emang udah nggak mungkin bisa dibayar. Dan ini bukan cuma teori loh, ini pola yang terus berulang dalam sejarah. Kita lihat di Depresi Besar tahun 1929, kita lihat di Jepang tahun 1989 yang bikin mereka ngalamin dekade yang hilang, dan yang mungkin kebanyakan dari kita ngerasain langsung, krisis finansial global 2008. Ini adalah bagian yang nggak bisa dihindari dari mesin ekonomi jangka panjang. Jadi, gimana caranya benerin mesin yang udah rusak parah ini? Para pengambil kebijakan itu punya 4 alat di kotak perkakas mereka. Pertama, penghematan, pangkas pengeluaran. Kedua, gagal bayar. Ya udah, hapus aja utangnya. Ketiga, redistribusi, pajakin orang kaya buat bantu yang miskin. Dan keempat, alat yang paling ampuh tapi juga paling bahaya, cetak uang. 3 alat yang pertama tadi, penghematan, gagal bayar, sama pajak, itu rasanya sakit semua. Kayak beban berat di satu sisi timbangan, neken ekonomi ke bawah. Nah, alat keempat, cetak uang, itu kebalikannya. Dia ngangkat sisi yang lain. Kuncinya, yang disebut Dalio sebagai deleveraging yang indah, adalah nemuin keseimbangan yang pas banget. Cetak uang cukup buat ngimbangin rasa sakitnya, tapi nggak kebanyakan sampai bikin inflasi meledak. Ini seni menyeimbangkan yang super sulit. Oke, kita udah lihat cara kerjanya. Terus, apa untungnya buat kita? Nah, dengan ngerti mesin ini, kita jadi punya 3 aturan main yang simple, tapi dampaknya luar biasa. Ini dia 3 aturannya. 1. Jangan sampai utang kamu naiknya lebih cepat dari pendapatan kamu. Kalau iya, kamu bakal hancur. 2. Jangan sampai pendapatan kamu naiknya lebih cepat dari produktivitas. Ini bakal bikin kamu jadi mahal dan gak kompetitif. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Fokus lakuin apa aja buat naikin produktivitas kamu, karena cuma itu satu-satunya sumber kekayaan yang asli dalam jangka panjang. Dan kerennya, aturan-aturan ini tuh berlaku buat semua. Mau itu negara adidaya, mau itu cuma keuangan pribadi kamu. Mesin ini nggak peduli kamu siapa, aturannya tetap sama untuk semua. Nah, sekarang giliran kamu. Dengan peta yang baru kita pelajari, produktivitas, siklus utang pendek, dan siklus utang panjang, coba deh lihat berita-berita hari ini. Lihat ekonomi di sekitar kamu. Pertanyaannya adalah, menurut kamu kita sekarang ada di fase mana di siklus besar ini? Coba dipikirin.